video kali ini kita akan bahas tentang apa tips yang bisa kita sampaikan agar pembimbingan riset itu bisa berjalan efektif dan berkualitas. Tentu karena ini proses, dia harus dua pihak mahasiswa dan juga pihak pembimbing. Oke, tetap simak video ini sampai habis. Siogianya sesuai peraturan akademik, lama studi seorang mahasiswa S1 itu 4 tahun atau 8 semester. Kalau S2 berarti 2 tahun 4 semester, dan S3 3 tahun 6 semester. Tapi kenyataannya pada beberapa prodi durasi tamat itu bergeser menjadi lebih panjang. Kenapa? Akar penyebabnya mungkin ada pada lamanya penyelesaian riset, skripsi, tesis, atau disertasi itu. Katakan mulai dari pengambilan judul, asistensi, pengambilan data, olah data, sampai dengan penulisan dan publikasi. Itu butuh waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Ya, kalau itu menjadi masalah utama, maka harus ada jalan bagaimana agar proses pembimbingan, pelaksanaan riset untuk skripsi, tesis, atau disertasi itu menjadi lebih efektif tapi tetap berkualitas. Teman-teman mahasiswa semuanya, apa benar ya penyebabnya itu lebih banyak pada durasi dalam riset? Kalau iya, silakan tulis komentarnya atau share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Ya, tip yang pertama, usahakan mengenali calon dosen pembimbing lebih awal. Cara mengenalinya dapat dilakukan selama perkuliahan. Pelajari bagaimana caranya membimbing mahasiswa. Apakah formal, informal, langsung, tak langsung. Ya, sekarang ini memang karena COVID-19 secara tidak langsung ya, secara daring. Ya, yang berikutnya barangkali perlu juga ya kita belajar dari para senior. Kita tahu apa yang sebenarnya yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, menyangkut pembimbingan ya, menyangkut pembimbingan. Kalau tadi kita melihat mengenal pribadinya, kepakarannya, hobinya, segala macam, berikutnya adalah lab yang dipimpinnya. Kalau dia punya lab misalnya, dia bagaimana dia memimpin lab itu, di dalamnya misalnya ada fasilitas apa. Nah, kemudian ada berapa mahasiswa biasanya yang terlibat di dalam laboratorium itu. Kemudian siapa partner dosen-dosen lain yang nantinya mungkin akan menjadi co-pembimbing ya, doping 1, doping 2 ya istilah mahasiswa. Kemudian selama ini network dari laboratorium atau network dari pembimbing itu nanti itu biasanya kemana? Jadi kalau ke universitas di luar negeri dengan siapa? Kemudian coba lihat, bisa dari Sinta ya, bisa dari Scopus barangkali. Coba cek publikasi-publikasi calon dosen pembimbing kita dan bagaimana keterlibatan publikasi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Saya melihat juga penting ya para mahasiswa ini untuk mengetahui calon
dopingnya itu hobinya apa sih gitu ya, olahraga misalnya, olahraga apa. Karena saya teringat dulu kalau pembimbing saya di Jepang itu olahraganya karate, dan saya memilih ke universitas itu karena saya sekalian ingin memperdalam karate. Nah, jadi kita menghabiskan waktu bukan hanya di laboratorium, di kelas, di koza, tapi juga di dojo. Ini penting. Jadi kadang-kadang asistensi tidak di kantor ya. Nah, saya main golf ya, dulu saya sangat aktif main golf. Jadi pada saat saya driving misalnya ada mahasiswa yang ingin diskusi, silakan datang. Jadi saya kira ini penting untuk diketahui. Nah, tip yang kedua, kalau memang sudah istiqomah, bergabunglah dengan lab atau kelompok studinya lebih awal. Kenapa kita perlu bergabung lebih awal? Ya, tadi kita sudah pelajari apa yang ada di laboratori yang dia pimpin ya. Di kelompok studi dia itu potensinya ada apa aja. Nah, sekarang kita udah pasti, ini pasti masuk, pasti dibimbing oleh dosen pembimbing itu. Oleh karena itu kita harus lebih awal masuk dan pelajari apa fasilitas atau peralatan yang ada di lab. Bagaimana mengoperasikannya? Itu pelan-pelan dengan cara membantu senior yang sudah duluan di situ. Ya, barangkali sudah ada proyek-proyek riset yang akan atau yang sedang dilakukan. Nah, jadi mumpung kalau ada seperti itu, Anda bisa bergabung di dalam salah satu proyek, tentu yang sesuai dengan yang Anda inginkan gitu ya. Kemudian barangkali ada software. Software kalau di engineering ada finite element software yang saya kira dengan bekerja sama dengan tim para senior di lab itu akan lebih baik. Jadi saling belajar, istilahnya saling sharing. Dan nilai positif lainnya adalah itulah saatnya untuk bagaimana mempraktekkan soft skill. Tip yang ketiga, segera bergerak jika SK tentang pembimbing itu sudah keluar. Yang saya maksudkan di sini adalah segera hubungi dosen pembimbing. Katakan bahwa Anda akan dibimbing oleh dosen tersebut dan minta arahan selanjutnya. Dalam waktu yang sama Anda mempersiapkan diri untuk mempelajari SOP atau prosedur cara pemilihan judul skripsi, tesis, atau disertasi di prodi tersebut. Biasanya prosedur itu ada. Nah, ketika bertemu atau berbicara dengan dosen pembimbing, kalau ditanyakan apa rencana risetmu, kamu sudah siap dengan beberapa alternatif. Tapi kalau pada akhirnya, dan minta arahan, dan kalau pada akhirnya nanti dosen mengatakan, oke, bagaimana kalau kita kamu ikut di dalam proyek penelitian tentang ini, saya lihat latar belakang kamu itu, latar belakang kuliah, studi sebelumnya itu match, cocok menurut dosen, ya kamu bisa pertimbangkan. Apakah mengambil judul yang memang sudah kalian siapkan atau mengikuti ajakan dari dosen pembimbing. Saya ingin share dua pengalaman ya kepada adik-adik mahasiswa ketika saya mengambil program S2 Masters di Ohio University, Amerika. Dosen pembimbing itu menawarkan kepada saya, Bruce, dia panggil saya Bruce, ya nggak bisa, susah manggil Bruce. Bruce, how about if you work on residual stresses
using SAC method. Do you think you will handle it? Please think about it. Well, I'll think about it, but may I know that we have financial support for that project? No, we don't have, he said, but I'm here to support you in your research. Okay, I'll think about it. Ya, saya tahu bahwa beasiswa yang saya dapat itu tidak cukup untuk, ya sorry to say ya, tidak cukup untuk kalau saya melakukan eksperimen yang tentu membutuhkan biaya tambahan. Karena itu saya membuat keputusan, dan kebetulan saya juga sudah mempersiapkan diri gitu ya, sebuah judul dari saya sendiri dengan menggunakan fasilitas yang tidak memakan biaya yang ya boleh dikatakan tidak memakan biaya, yaitu menggunakan software yang ada di prodi saat itu. Jadi kira-kira 2 hari berikutnya saya datang menghadap dia. Morning, Prof. I think I'll do on LPID simulation for tube extrusion processes. I like it, and I'll stay much of my time in CAD/CAM laboratory. I hope you agree with my decision. Dia bilang, okay, no problem, no hard feeling, don't worry, this is America, he said. Ya, akhirnya saya melakukan research. Saya menghabiskan waktu di lab CAD/CAM di universitas ya, di prodi kami siang malam, karena simulasinya adalah finite element dan plastic deformation, jadi butuh waktu yang lama dengan teknologi komputer yang barangkali saat itu masih tidak secepat sekarang. Dan sportif ya, profesornya tetap membimbing ya, kami sering bertemu, berjumpa, ya begitulah. Jadi kita bisa membuat keputusan kita sendiri kalau kita ya dalam hal ini punya alasan yang tepat. Tentu alasan finansial saya tidak sebutkan ya. Nah, contoh yang kedua, ketika saya mengambil doktor di Jepang. Nah, ketika saya ketemu sensei saya, dia langsung tanya, jadi apa rencana kamu? Saya katakan waktu master saya menggunakan software LPID untuk proses ekstrusi pipa, dan saya berhasil melaksanakan itu. Dia terdiam, orang Jepang itu kan nggak bisa langsung bilang no gitu ya, so desu ne katanya. Jadi dia bilang begini, kalau kita teruskan itu, fasilitas software di sini tidak ada. Untuk membuat eksperimental, melanjutkan proses extrusion itu di sini juga tidak ada. Tetapi kamu bisa melanjutkan atau bisa mengikuti salah satu dari riset yang terkait ya, tetap dalam bidang solid mechanic dan fracture mechanic. Silakan pertimbangkan. Lalu dia memberikan paper-paper yang sudah dia publish, walaupun sebelumnya saya sudah coba search apa yang dilakukan oleh profesor ini. Jadi ada barangkali 40 paper dia berikan kepada saya. Ya siap, saya bilang saya akan
membaca ini dan kita lihat apa yang cocok untuk saya gitu, yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sini. Ya, yang mau saya katakan adalah ketika di Amerika saya melaksanakan gagasan saya sendiri, tapi ketika di Jepang itu nggak bisa saya lakukan. Karena dia mengatakan mengambil doktor itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana juga mempublikasikan, mendefinisikan hasil. Nah, jadi saya kira dalam waktu 3 tahun, kalau membuat sesuatu yang baru di sini ya, susahnya dipublikasi. Saya kira make sense ya. Jadi saya ikut profesor saya itu. Ya, masih dalam tips yang ketiga. Nah, Anda sudah bergabung di lab atau di grupnya pembimbing. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah pastikan Anda punya buku, punya logbook istilahnya, yang untuk dicatat setiap saat gitu. Jadi seperti buku harian peneliti. Jadi format logbook barangkali saya bisa lihat di layar. Nah, ini logbook dan catatan-catatan lain ini harus selalu menyertai kemanapun Anda pergi. Di HP seperti ini ada note ya, Anda bisa catat setiap saat. Tetapi logbook itu tetap harus diisi karena itu bagian daripada SOP-nya sebuah penelitian. Jadi kalau di iPad seperti ini ya, saya mencatat semua di iPad dengan menggunakan software Notability. Jadi software yang cukup baik saya pikir untuk mencatat, malah saya gunakan untuk mengoreksi paper-paper mahasiswa, skripsi mahasiswa, tesis, semuanya saya kerjakan di Notability ini. Nah, apalagi ada kebiasaan mahasiswa ini menggunakan email address yang tidak formal. Jadi kalau belum punya email address yang formal, itu saatnya sekarang buat email address yang formal. Bagaimana email address yang formal? Ya nama Anda gitu. Jadi kalau seperti nama saya Bustami Syam, ya Bustami Syam atau Bustami apa gitu. Apa, providernya apa, atau ya misalnya Bustami Syam @yahoo.com atau apa gitu. Jadi jangan namanya macam-macam. Yang kedua, foto profil di komputer, foto profil di WhatsApp grup misalnya, di WhatsApp. Nah, ini juga foto Anda. Jadi foto bahwa sering diganti-ganti ya tetap foto gitu. Jadi ini belajar profesional. Ini kadang-kadang mahasiswa foto profilnya ya animation, ya kadang-kadang gambar-gambar binatang gitu kan. Harus dibedakan antara merespon WhatsApp dan merespon email. Merespon WhatsApp misalnya ya, tidak perlu ada kalimat pendahuluan. Jadi kita bisa langsung merespon. Atau kalau di Facebook itu Messenger misalnya, kita tidak perlu membuat kalimat pendahuluan. Tetapi kalau kita merespon email, apalagi email itu untuk dosen pembimbing kita, karena ini tadi kan latihan, maka bentuknya harus seperti surat. Jadi kalau mengirim file
Kalau bahasa Inggrisnya, dear sir, attach, please find my file on bla bla bla. Jadi kalau bahasa Indonesia, ya ada salamnya, kemudian saya kirimkan ini, mohon bla bla bla, sebagaimana terlampir. Jadi bukan hanya mengirim begitu saja gitu. Jadi bedakan nih antara email dan komunikasi WhatsApp misalnya, atau Line. Oke. Terkait dengan tip nomor 2 ini, tentu kan kalau kita lihat diagram kesuksesan atau success circle way, bahwa pertama sekali yang kita harus punya untuk bisa bergerak adalah kita harus punya judul. Judul itu diturunkan dari problem, dari masalah. Jadi bisa enggak kita bisa melihat masalah sendiri dengan bersama-sama di dalam tim, itu barangkali akan lebih mudah secara bersama-sama di dalam tim. Nah, berikutnya, ini yang seru. Begitu SK sudah keluar, penetapan sudah keluar, judul sudah kita ketahui, ya, walaupun nanti bisa berubah dalam prosesnya, dalam perjalanannya, barangkali judul bisa berubah, apakah topiknya atau variabelnya, ya, metodenya, itu kemungkinan bisa berubah, dinamis, ya, apalagi research kualitatif, ya, itu sangat lebih dinamis lagi. Jadi ingat ya, bahwa kalau judul sudah ada, itu artinya roda penelitian itu sudah berputar. Jadi kalau roda udah berputar, nggak ada ceritanya lagi mundur. Nah, disitulah pentingnya, ya, semangat, ya, motivasi, dorongan, bantuan dari semua pihak. Yang paling penting adalah dorongan dari Anda sendiri. Sekarang tips yang keempat. Siapkan tools, peralatan, terutama yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan untuk asistensi, untuk berdiskusi dengan dosen, pembimbing, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini. Semuanya harus online. Kalau memang dosen, ya, menginginkan agar ini ada dalam sebuah WA group, seperti apa yang saya lakukan. Jadi ada WA group tim riset ini, WA group tim riset itu. Nah, itu tentu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kalau ada pertemuan, apakah Zoom meeting atau Google Meet, ya, meeting atau ya something like that, jangan sampai gagap teknologi, gaptek. Nah, ini harus dikuasai. Jadi tools dan instrumen untuk komunikasi ini sangat-sangat penting, dan itu harus diinvest. Tips yang kelima. Implementasi dari Success Circle Way yang saya sudah pernah rilis pada video sebelumnya. Dalam Success Circle Way itu, dalam hal ini Anda sudah punya judul, maka saatnya untuk menuliskan dengan pasti, beralasan subjeknya mana, variabel penelitian itu yang mana, dan pastikan bahwa Anda akan melakukan dengan metode apa, kualitatif atau kuantitatif. Dan itu kita bisa ketahui dari subjek penelitian yang kita pilih dan variabel-variabel yang nantinya akan kita ingin jabarkan atau kita ingin ukur.
Sehingga apa alat ukur atau instrumen yang akan kita pakai nanti, kita bisa data. Nah, apakah dia ada di laboratorium pembimbing kita? Kalau tidak ada, maka lihat ada di mana. Nah, ini dibicarakan dengan dosen pembimbing sejak awal. Adanya di universitas lain, ya tentu ada sebuah komunikasi networking yang bisa dilakukan untuk bisa memakai peralatan itu. Jadi sekali lagi, lihat Success Circle Way, judul, subjek, variabel, lalu pengukuran dengan instrumen, menganalisis data, dapat hasil, dan belum sampai di sana, yaitu publikasi. Nah, ini langkahnya ini harus disusun sejak awal. Sejak awal harus disusun. Publikasi mau di mana, di jurnal apa, bagaimana keterlibatannya nanti, itu sama-sama di set bersama pembimbing dan teman-teman yang ada satu tim di dalam lab. Nah, saya kira itu tips dari saya. Yang saya ingin katakan juga adalah bahwa dosen pembimbing dia juga manusia seperti Anda mahasiswa. Jadi tidak perlu takut kalau ada barangkali respon dari dosen pembimbing yang pedas, barangkali tidak enak didengar di kuping. Pesan saya, don't take it personally. Ya, Anda terus saja memfollow upi apa kemajuan-kemajuan yang ada setiap hari. Setiap hari kemudian ikut di dalam progress research. Itu harus terus bergulir. Jadi tidak ada jalan mundur. Itulah kira-kira tips dari kita dalam video ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Silakan jangan lupa untuk subscribe untuk memberi semangat nih kepada kita. Kemudian like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.